Jadi kalau bakso dibawa pulang itu rasanya nggak enak. Itu kalau dalam kategori bahasanya itu nggak kena jimatnya. Kalau kena jimatnya itu harus makan di tempat. Itu Bang. Bayangin saya selama 7 orang itu berarti nambah 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ya wah ya. Sini Mas, kamu. Jadi dukunnya itu seolah-olah udah tahu kalau saya ini pengen memakai jasa pesugihan Raja Tikus. Udahlah, saya di situ ngomong, Mbah, namanya Mbah Pani. Itu jauh, Bang, dari gunung itu masih jauh. Pokoknya rumahnya terpencil dan nggak ada orang sama sekali yang datang ke rumahnya. Saya cuman waktu itu berdua, saya sama teman saya yang ngasih tahu. Perjanjiannya itu rumit sebenarnya. Cuman karena dalam sebulan saya diberikan uang itu nyata 100 juta, siapa yang nggak mau? Dari keuntungan bakso. Kamu 100 juta, kamu bisa kamu setiap minggu kalau kamu pakai pesugihan ini. Caranya gimana Mbah? Saya akan kasih tahu kalau kamu bilang iya. Saya waktu itu sempat bilang enggak. Cuman saya udah sampai. Jadi saya itu kayak benar-benar sudah di apa ya? Sudah disirap pikiran saya. Sampai ke situ, saya udah sampai. Terus mau nggak mau harus. Nah teman saya kan juga tadinya yang kesini bilang juga, udah langsung aja iyain aja yuk. Ya udah, iya Mbah, gimana caranya? Setelah saya ke situ harus menyiapkan 10 orang. Itu setiap 3 bulan. Dan bukan tikus tapi manusia. Saya udah bilang iya masalahnya sama Mbah Pani ini. Loh Mbah tadi bilangnya nggak ada tuh. Teman saya juga nggak bilang ada tuh. Ada. Si teman saya ini juga sempat diem aja, saya tanyain, kamu bilang nggak ada tuh. Jadi seolah-olah saya di sini malah jadi korban. Tapi karena saya udah bilang iya, ya nggak bisa. Saya itu di apa namanya di dan nadi saya itu di apa namanya taruh di gelas begini. Saya suruh minum sendiri. Itu dicampurin sama nggak tahu, saya dibawa ke dalam, dijamu lah segala macem. Saya suruh minum itu Mbah Pani ini. Cuma yang saya herannya, Mbah Pani itu kulitnya bersih kayak orang, pucat gitu badannya. Badannya itu pucat banget, kayak bukan manusia lah. Cuman kan saya nggak mungkin nanya, saya nggak berani. Cuman rumahnya itu di luar itu gubuk, di dalam itu bener-bener luas. Dalam rumahnya itu juga kalau orang dari luar mungkin nggak menyangka, karena di dalam itu rumahnya itu bener-bener luas, kayak apa namanya, bangkunya aja warnanya emas-emas semua. Saya juga bingung, ke dalam itu rasanya tuh nyaman, bener-bener dijamu. Mau makan apa, saya cuman nyebut dalam hati aja langsung ada makanannya. Saya bilang, wah kayaknya nih seger-seger minum es enak, langsung datang esnya di rumahnya Mbak Pani itu. Saya nggak tahu, padahal dia tinggalnya sendiri, tapi di belakang itu saya dengar suara perempuan itu ada yang ngobrol-ngobrol di belakang kamarnya itu. Saya nggak tahu. Perjanjian itu saya mengharuskan 20 orang setiap 3 bulan. Berarti kurang lebih per bulan harus ada 7. Oh, bukan per bulan tuh 20 orang. Enggak, per 3 bulan. Jadi sebulan saya store 7, sebulan 7. Juga, ya. Ya berat, saya berpikir siapa yang mau jadi ini. Tapi saya sudah mengiyakan, kalau enggak nyawa saya sendiri. Itu saya di situ itu kurang lebih 3 hari di rumah Mbah Pani. Percaya enggak Bang, saya di situ itu benar-benar kayak apa ya, kayak raja. Dia itu kayak kalau sama saya suruh tidur, saya langsung disiapin perempuan. Perempuannya itu ngelayanin saya. Malam itu saya tidur itu ngelayanin saya. Saya nggak mau tapi dipaksa. Tapi pas saya bangun itu baunya kayak bau tikus. Kayak bau tai tikus itu gimana sih? Iya, iya. Iya tuh, sampai hidung saya ini aja kayak masih nyium baunya. Tapi ya apa ya, kayak saya kayak udah harus iya aja di situ. Ngomong enggak itu susah. Kalau teman saya yang tadi awal sama, dia dikasih perempuan, dikasih ini, wah dia nikmatin enaknya itu teman saya. Setelah 3 hari saya ada di situ, saya balik, saya itu dikasih kayak apa ya, gelas plastik, isinya full, itu warnanya kayak full. Ini nanti
setiap kamu mau dagang ditetesin ke dandangnya Oke. 7 tetes. Setiap saya buka setiap hari itu dandang itu saya harus setiapin 7 tetes. Nah satu lagi, tikusnya itu saya harus beli sendiri satu persatu. Jadi kalau yang kemarin itu kan saya beli kan ada pengepulnya. Nah kalau ini saya nggak bisa, harus dihargain satu persatu tikus. Satu tikus itu saya harganya berapa? 20.000. Sementara 20.000 kalau setiap hari saya mungkin ada nggak bikin 5 kilo 3 kilo itu bisa ratusan. Tapi keuntungannya memang benar-benar saya ngerasain itu di daerah Jawa Barat itu bakso saya. Anak buah saya banyak. Tapi ya saya ngerasanya harus nyiapin, saya bingung. Pertama saya, Bang, saya jelasin ya di sini. Saya harus jujur masalahnya. Itu anak buah saya yang baru kerja 8 hari. Dia baru makan bakso, itu saya siap kalau nggak salah setiap hari Senin sama hari Jumat. Dia makan bakso saya, dia makan bakso saya, terus muntah-muntah, nggak lama badannya itu langsung hitam semua kayak. Itu saya tutupin. Itu kalau saya ngelihatnya tuh geli, bener-bener kayak apa ya, kayak tikus di. Itu saya tutupin semua, dari teman-teman, dari warga itu saya tutupin semua, karena setiap bulannya saya harus ngantongin itu. Apa namanya, benar masuk ke rekening saya uangnya itu kurang lebih 100 juta lebih. Itu dari modal itu kurang lebih nggak sampai modal itu kalau saya hitung. Karena kan saya nggak pakai daging sapi, full daging tikus. Tapi harganya hampir sama kayak daging sapi karena itu persetujuannya di awal itu saya. Nah sampai di situ saya sama ritmenya sama akan seperti itu karena sudah saya datang namanya satu persatu. Saya kirim ke kampung, Bu, anaknya nan. Saya tuh terenyuh dalam hati, Bang, karena saya udah membohongi diri saya, keluarganya. Saya bilangnya padahal ya. Saya kasih santunan itu kurang lebih satu orang itu 10 juta. Tapi dari situ orang yang saya itu uang saya itu nambah. Jadi yang cuma omset 100 juta, satu nambah lagi 100 juta. Oh. Kelipatannya begitu, saya juga baru tahu. Jadi dua tambah lagi 100 juta uang saya. Tapi saya di situ nggak merasa senang, justru saya itu kayak bener-bener sedih. Tapi ya saya udah berjanjian masalahnya. Setiap hari ada yang beli. Nah, ada yang beli itu bilang, Mas, baksonya enak banget. Tapi kalau saya bungkus bawa ke rumah nggak usah bayar. Kalau dibungkus ke rumah saya kasih gratis. Mau dia bungkus 2 mau 3 itu saya kasih gratis. Yang penting kalau dimakan, soalnya gini, Bang, kalau makan di rumah itu rasanya beda. Oh, okay. Karena untuk jadi itu syaratnya harus makan di tempat. Jadi kalau bakso dibawa pulang itu rasanya nggak enak. Itu kalau dalam kategori bahasanya itu nggak kena jimatnya. Kalau kena jimatnya itu harus makan di tempat. Itu, Bang. Bayangin saya selama 7 orang itu berarti nambah 100 juta, 100 juta, 100 juta. Yang terakhir itu saudara saya sendiri. Itu yang bikin saya menyesal sampai sekarang. Itu saudara saya sendiri. Karena ya itu minimal dia dan enggak kayak keracunan kayak tikus kering. Matinya itu. Seperti itu persis sama. Terus waktu udah bulan kedua, bulan ketiga, ini saya ini frustasi. Uang saya banyak tapi saya merasa dipojokin. Saya ini merasa kayak nggak ada apa ya, uang saya banyak tapi saya itu apa namanya, istri anak itu malah nggak ada yang dekat sama saya. Karena pesugihan itu ternyata saya baru tahu istri sama anak saya itu nggak bisa dekat sama saya walaupun sudah saya bawa dari Jawa ke sini. Itu dia itu kayak nganggap saya itu apa ya, bapak bau tikus. Istri saya hubungan nggak pernah